datang balik lagi di Bintang Update. Kali ini Bintang Update, wah pasti tahu dong, siapa tak kenal dia. Waduh, Barbie Kumalasari. Sensasional. Oke, Barbie ini sekarang lagi hype. Yes. Bukan hype, dia lagi pokok padat banget. Padat Gua banget. ini udah dari tahun kemarin ngajak dia di bar chatnya tuh, aduh. Ketemu nggak sengaja lagi nonton film Barbie ya kan kemarin. Barbie, karena aku diundang Warner Bros Nah, langsung. diundang Warner Bros langsung, dia mewakili Barbie Indonesia loh. Yes, sekarang kemarin ada salah satu brand juga ya, Iya, yang bener-bener. memang aku juga dijadikan ambasador brand dari luar negeri. Wah, Itu prestisnya oke, karena ada keluaran baru selama bulan Juli ini, produk Barbie Limited Edition. Keren cuy. Iya, jadi saya yang di-invite Wah. untuk mewakili brandnya. Nah, nih, oke, Barbie Kumalasari ini kita datangkan sekhusus nih ya, mau kita bahas soal yang lagi rame. Ya. Sahabatnya, salah satu sahabatnya nih, itu salah satu sahabatnya rumah tangganya yang baru 4 bulan sedang bermasalah dan diambang perceraian. Bahkan kemarin sidang perdana sudah berjalan di Pengadilan Agama Selatan, yaitu Sinta Bachir. Nah, Barbie, ini kita jawab pertanyaan netizen aja ya. Oke. Netizen tuh kayaknya serba tahu. Wih. Bahkan nyebut nama Barbie sebagai orang ketiga Waduh. di pernikahan Sinta Bachir yang menyebabkan Sinta Bachir menggugat cerai. Itu bener nggak? Parah sih. Iya, gini, kita semuanya pada berteman nih, Aha. ya kan? Kebenaran kan aku ketua Sri Kandi atau ketua Panglima di Laskar Merah Putih seluruh Indonesia. Laskar untuk Merah wanita. Putih. Iya. Oh, sama si itu, Adrian itu. Siapa? Sama si Indra. Indra. ini Ya, adalah sorry. suaminya Sinta ini adalah temennya ketum aku, Oh. Haji Muhammad Arsyad Chanu. Jadi pada saat itu kita baru kenalan karena ada rapat penting, orang-orang yang leader-leader itu dipanggil. Udah rapat kenalan di situ, terus ketemuku bilang, Barbie, ini suaminya Sinta Bachir. Aku tadinya nggak percaya gitu loh, kayaknya masa sih Sinta sama dia gitu. Dan gua Masa sih Sinta sama dia dan gitu. Oke, yes, not tuh. not ya. Dan gue kan indigo kan, gue udah tahu bakal apa yang terjadi gitu. Bisa menerawang. Oh iya dong. Lalu? Dan akhirnya kan jadi bom waktu juga gitu. Sementara Itu dikenalinnya setelah nikah berapa lama tuh sama Sinta? ya sekarang kan mereka baru nikah 4 bulan ya. Mereka kan Mbak, Barbie kenal sama si itu. Oh iya, suami. baru 2 bulan ini. Oh, 2 bulan berarti. 2 bulan Baru. ini baru banget. Dan mereka juga baru kenalan langsung nikah. Iya, Salahnya, Bang. salahnya itu nek, ya kan. Tapi berarti kabar selentingan yang beredar itu bener nggak? Nggak Lo benar. jadi orang ketiga itu? Kalau orang ketiga justru gue adalah orang yang bener-bener pengen mereka rujuk gitu loh. Oh. Dan aku udah capek banget pengennya, ya udah kan semuanya mereka tuh dua-duanya salah, punya kekurangan. Udahlah kalian suami istri sayang loh baru nikah, maksudku. Iya, ya. Ayolah kalian, sampai aku bilang ayo kita ketemu di Pacific Place yuk, kita Bertiga ngobrol-ngobrol tuh maksudnya, bertiga gitu. Dan aku punya bukti-bukti chatnya semua. Kalau aku dituduh misalnya aku orang ketiga atau apa, boro-boro gue orang ketiga, gue ini orang yang ngasih konsultasi gratis, seharusnya gue tuh dibayar mahal ya kan? Konsultasi untuk apa? Konsultasi untuk pernikahannya mereka. Karena yang satu begini, satu begono ini begini, ya maklum lah masih umur 37. Seharusnya kan udah mature. Berarti gitu loh. lu berusaha untuk mediasiin kalau Yes, supaya akur gitu. dari 1 bulan yang lalu. Tapi yang ada gue malah jadi di fitness, salah, di fitnah. Ya kan, ya gue sih senyumin aja, makasih banyak. Tapi sih dari netizen itu kenapa berasumsi itu karena kan dari pihak sana ada ngomong Barbie nih biang masalah gitu loh. Nah itu dia, kemarin itu awalnya aku ada meeting sama Sunan Kalijaga karena kita satu partneran juga, sama-sama pengacara. Sunan itu pengacaranya Sinta kan? Sinta, dan iya. dia juga partner aku, ya kan. Kita juga kemarin ada salah satu kasus, aku juga partneran sama Sunan, sahabatan semua nih, ya kan. Circle lah ya. Satu circle. Nah, yang aku tahu mereka itu dari minggu lalu tuh masih bersama. Tiba-tiba kemarin sebelum si Sinta itu mau ke Bali, mereka tuh masih bersama dan komunikasinya bagus, ya kan, bahkan izin apa segala macam untuk ke Bali, masih mesra. Tahu-taunya habis pulang dari Bali ada berita dia gugat cerai. Makanya aku langsung telepon Sunan, kok lu kagak bilang-bilang gue kalau dia mau cerai? Gitu. Oh iya Bu, sorry. Oh iya gue lupa katanya. Iya nih mereka nanti sidangnya hari Selasa. Gue bilang ya udah ya kalau kayak gitu
ya udah kalau emang mau pisah, emang susah sih dibilangin ya kan, silakan lah kan, gue gak ikut campur gitu urusan rumah tangga orang ya bang. Yes. And then tiba-tiba aku lagi meeting, banyak banget media wartawan gitu loh di sensi Gue aja gitu. kaget kan. Gue juga kaget, ini gue kan lagi mau rapat, kenapa matanya media pada ke gue semua, kayak gue yang ada masalah. And then aku bilang sama Sunan, ini ada apa sih Sunan? Terus anak-anak kan pada, ayo Kak Berbi wawancara. Tentang apaan? Gue bilang wawancara apa kok rame amat gitu kan. Nah ternyata dapet iya, momennya. dapet momennya. Ternyata gue kayak terjebak dalam sebuah kondisi di mana katanya gue juga namanya dikaitkan. Tapi ketika gue pelajarin di media, dianya kagak berani ngomong sih Sinta. Iya. Tapi dia akhirnya nge-WA gue, abis gue statement yang di bahasa Indonesia, dia WA gue, ini maksudnya apa ya? Justru gue tanya balik, maksud lo tuh apa? Karena nggak mungkin anak-anak media itu kucuk-kucuk itu kan urusan privasi. Iya. Nggak mungkin kalau nggak ada yang ngomong, yang nyampein tuh tidak mungkin. Jadi kalau anak media punya cergua, ya wajar, karena kan ada biang keroknya nih siapa. Tapi waktu itu sempet Berbi sendiri tuh kaget, terus ngerasa menyayangkan gak sih, baru 4 bulan. Ya iyalah, kok tiba-tiba maksudnya si cewek lagi yang gugat. ya karena kan gini, kalau aku lihat gini ya, makanya kalau kita mau menikah itu jangan buru-buru. Jangan buru-buru sis. Ya, apalagi kalau kenalnya di klub ya. Oh sih. Nah, jadi berarti kenalnya tuh bukan dikenalkan atau secara teman bisnis. Oh di klub. Ya begitulah, namanya pergaulan di klub, tahu sendiri kan. Ya ibaratnya One night stand. ya, kayak gitulah. Biasanya begitu, mungkin tiba-tiba ibaratnya ya dia sendiri pengennya baik, nggak apa-apa. Aku bilang nikah ibadah kok, keren lo udah nikah. Tujuannya baik ya. Tujuannya baik. Aku bilang ya, apalagi kan suaminya memang bucin banget sama dia ya. So apalagi kalau berarti ekonomi. si Indra tuh emang sayang cinta Iya, banget. cinta banget. Tapi ya yang satu kan maunya ninggalin melulu, ngamuk melulu, mau cabut ke rumah masing-masing. Ini begini, ntar 3 hari, 5 hari blokiran, ntar buka blokir DM-an lagi, ntar ini begini. Komunikasi nggak baik ya? Iya, bukan yang nggak baik lagi, hancur gitu loh. Nah, gue kan sebagai temen, ya udah gitu kan gue lebih tua, ya kan, ya kan beda 3 tahun, aku 40, mereka 37. Ya, jadi lakinya juga banyak konsultasi ke aku. Berarti si Indra ya? Iya. Sering curhat. Ya sering lah. Curhat soal kelakuan si Sinta. Sampai tadi juga kita masih komunikasi. Ya gini loh. Kalau orang pintar, orang cantik itu wajar dong. Kan gini, kalau gue orang komunikasi sama gue, satu gue lawyer, ya kan. Ya, ada basic itu ya. Ada basic hukumnya. Kedua, orang kan juga psikologisnya juga kita harus tahu. Ya orang lagi depresi, tertekan, ya kan. Namanya orang berumah tangga, berpisah rumah. Yang satu ngomong begini, satu ngomong begitu. Akhirnya saling mereka adu argumentasi. Kapan mau berakhirnya? Gue bilang yang namanya rumah tangga ini bukan siapa yang salah, siapa yang benar. Semuanya salah. Gue bilang kayak gitu sama mereka. Coba kalian koreksi masing-masing. Apa keburukan kalian? Catat 10 poin. Tuh gua sampai ngajarin Sinta kayak gitu. Catat 10 poin kejelekan lu apa. Keburukan gitu ya. Iya, kebaikan keburukan. Biar nih sama-sama dirembukin. Bisa nggak kita sama-sama berubah? Karena kalau yang cewek maunya misalnya pergi malam ya kan, pulang pagi nggak izin suami marah, akhirnya terus suami bales lagi, jalan lagi sama temennya, clubbing lagi, akhirnya udah belum lagi pisah rumah ya kan, nanti 3 hari 5 hari blokiran WA udah dibuka, ntar DM lagi, ketemu lagi, kan gue pusing, gue sebagai sahabat ya. Tapi, Allah gitu. Lucu ya, maksudnya seharusnya dengan pola kayak gitu laki dong yang keberatan, ini kenapa cewek yang bukan? Ya karena ceweknya yang udah gak mau. Oh. Kan yang mau cerai ceweknya. Iya makanya kan dengan kan pola. Ceweknya yang ribet. Mas gue dengan pola kayak gitu, paling nggak lakinya dong yang keberatan. Lo nggak usah gitu lo, gimana sih? Itu loh. Lakinya ini kan bucin, udah kalah gitu, ibaratnya mengalah. Ya menurut aku, berarti walaupun si cewek yang mendominasi ya. Ya iyalah, kamu sendiri. Kecantikan mengalahkan. Ya begitulah, kadang-kadang gini. Tetap kita harus respect sama suami, benar nggak? Lu udah nikah, itu aja sih. Ya, aku nggak tahu menurut dia mungkin gue baik atau tidak, tapi menurut aku ini ngasih advice. Lu kagak bayar gue sebagai teman lo, gue nasehatin ibaratnya sebagai kakak lo. Kalau lo mau benar, kan lo udah menikah resmi bro. Kalau lo cuma nikah siri doang mah masa bodoh. Lo kan nikah udah dipublish. Kasihan mental anak. Gue tuh sampai berpikir sejauh itu, makanya gue bilang harusnya gue yang dibayar, harusnya dia berterima kasih sama gue. Gue nggak ngerti tiba-tiba kok ada isu di media begitu dan gue harus speak up gitu.
saat lu ditanya apa bertiga dulu Iya. itu responnya gimana? Jadi dia menurut aku kayak aku nggak ngerti kayak playing victim mungkin ya. Aku nggak ngerti. Jadi gini, dia tiba-tiba pokoknya bikin aku kesel ya. Tiba-tiba handphone aku dipinjam sama Sunan Kalijaga. Aku lagi sama mamanya Virgon waktu itu lagi wawancara kan. Oh, ada dia juga. Iya ada dia juga. Ya kan tiba-tiba handphone Ega dipinjam sama Sunan terus dia bilang Bu lihat handphonenya. Minta nomor PIN gua kasih ke Sunan. Gua nggak ngerti tiba-tiba bagaimana tiba-tiba besokannya si Indra telepon aku, kok kakak nyampein semua isi WA aku. Wah. Gue bilang ngapain masa Oh my God, iya oh my sih? God, oh my God. Kok Kan- bisa sebocor itu gitu? Bagus nggak kayak gitu? Itu Nggak, privacy nggak, loh. iya. Makanya gue bilang lu Attitude yang lu ada. jangan main-main cinta sama gua. Ya, lu udah bikin privacy gue udah hancur. Ya kan dia screenshot ternyata di bawah pahanya gitu loh dia screenshot. Tapi Sunannya kok begitu sih? Makanya gue sampai marah. Gue ada juga tuh chatting sama Sunan, gue nyesel kasih lo handphone. Oh gitu. Nggak boleh dong gitu. Tapi kan Sunan alibinya, gue lagi ngobrol bu sama teman gue. Ya tapi lu nggak boleh begitu. Yang minta kan lo, tanggung lu jawab harus Sunan tanggung dong. jawab dong. Kok bisa semuanya di screenshot terus gue diadu domba lagi sama lakinya. Oh, akhirnya kan lakinya jadi marah sama gue kan. Dia marah sama gue jelasin lagi gitu. Kalau gue kan orangnya apa adanya, ya kan gue nggak pernah nyenggol orang, tapi please lu jangan nyenggol gue. Lu nyenggol gue habisin lah sampai akar-akarnya bro, gitu loh. Karena gue tidak ada, gila teman gue ribuan bro, ngapain gue ngambil laki lo gitu loh. Emang gue nggak laku, ya kan? Nggak mungkin lah laki gue banyak kok. Lagian duluan siapa gitu ya? Lagian kan yang terkenal juga saya. Nah. Yang kalau eksis di infotainment saya, karir juga bagusan saya, mungkin duit juga banyakan saya kan. Jadi maksud gue ini loh, ketika gue tulus berteman sama orang, gue digituin tuh pidana kan nggak boleh. Oh iya itu Mengganggu jatuhnya itu privasi sudah. diambil, kalau gue bisa kenain pasal ITE kan disebarin kayak begitu. Apalagi buktinya dia yang capture lagi ya. Dia capture lagi, dia kirimin video di bawah pahanya gitu. Gue masih simpen videonya. Sampai gue akhirnya marah sama Sunan, ada semua chatting. Makanya gue bilang kemarin, lu jangan senggol gue bongkar semua lo. Kalau gue mah gak takut, karena harga diri gue lebih mahal dari segalanya. Kecuali lo mau bikin settingan sama gue lain lagi, misalnya. Ya. Udah itu Udah diatur, diatur udah settingan, udah untuk skenario naikin. udah ada. Nah, misalnya Di luar perjanjian ini soalnya. gue lagi susah, lu jujur aja kalau lagi sepi job kan mungkin dia lagi nggak ada job terus tiba-tiba ngelihat gue lagi viral disangkut-sangkutin walaupun belum ada sampai saat ini statement dia yang gue perhatiin belum ada, tapi kan gue koordinasi terus sama Sunan gitu sampailah akhirnya kemarin ketika sidang itu setelah sidang pun gue telepon Sunan, gimana Sunan kalau masih gue disenggol gue beberin semua gue bilang gitu. Akhirnya kan Sunan sepakat sama ya ini kan kita sama-sama satu lawyer satu circle juga sama si Nas ya kan pengacaranya Indra. Akhirnya Sunan ya udah kita baik-baik aja lah kalau emang bisa. Ya emang harusnya baik-baik, kenapa gue juga yang lu paksa untuk bicara gitu. Jadi gue jadi bingung ini gue mau diapain sebenarnya. Tapi menarik Berbi, saat itu kenapa mereka akhirnya nyeret nama lu ya? Orang dari kemarin sebelum sidang itu mereka masih bersama kok. Oh sebelum sidang ke pengadilan mereka si Sinta sama Indra tuh masih. Iya sebelum si Sinta ke Bali kan masih kakinya kok. Ntar aku liatin ya chat-chatnya Barbie ada kata-kata seperti itu. Ya gue 4 nggak tahu. bulan ya? Ya orang nikahnya cuma nikah sekian. Ya, jadi itu- info. Jadi tuh, Sekilas info ya jadi kan. itu gini, 4 bulan nikah digelar mewah, di Mewah. tahun ini. Ya orang berasumsi dong, ini nafsu kali ya gitu. Ya emang iya, makanya gue bilang kemarin kan di statement Eke, ini sebenarnya nikahnya percintaan murni atau cuma sekedar nafsu? Kalau gue Waduh. lihat sebagai gue sahabat, menurut opini gue, lu cuma nafsu doang berdua. Aduh. Tapi gue nggak nyalain gini ya, menurut gue nggak ada, semuanya salah menurut gue. Intinya gini, ya kan gue sebagai orang yang lebih tua lah Iya. ibaratnya. Niat gue baik, gue nyatuin mereka sampai seminggu, gue capek pusing waktu itu ya kan. Dan mereka kembali lagi pas sebelum Idul Adha, gara-gara gue bilang udah lo baikan bersama lagi seminggu, ntar minggat lagi. Nah kemarin sebelum sidang juga udah bersama lagi, akhirnya izin ke Bali ini itu dari kemarin. Jadi gue pusing ini apa sih Ini malah